Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gader Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update Bitcoin dan beberapa altcoin ya, yang chartnya bagaimana, mau down atau mau naik ya. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju. Dan membunyikan loncengnya itu gunanya mendapatkan notifan update-update video terbaru dari saya ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram untuk sinyal-sinyal koin Indodax ya, ada di deskripsi. Untuk linknya, grupnya juga ada di deskripsi. Dan yang mau bergabung di grup koin-koin micin ada di deskripsi ya. Jangan lupa di follow Twitter aku juga. Dan teman-teman kalau mau request koin apa yang mau dibacakan ya, chatnya tulis aja di kolom komentar. Ya udah, kita langsung koin pertama, Bitcoin ya. Kita cek untuk 1 jam ke depan Bitcoin. Kita buka indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan Bitcoin bisa naik ya. Kalau Stochastic RSI ini kan, Stochastic RSI nya mau ngarah ke bawah, mungkin dia turun dulu, mungkin ke sini. Dia harus turun dulu ke sini ke 505, mungkin maksimal di sini di 800-an ya. Dan itu bisa naik, bahkan kalau dapat support langsung naik nih. Ini bisa ke sini minimal ke 819. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 821, balik lagi ke sini nih 827. Bahkan bisa moon ini kayaknya. Kita cek untuk TF 2 jamnya ya Bitcoin ya. Di TF 2 jamnya juga kalau dapat support ya. Kalau dapat support, dia bisa langsung naik nih. Kalau minimal naik di sini 824, langsung nabrak parabolic SAR lalu ke sini ke 8499. Dan kalau nggak dapat support, dibalik minimal balik ke sini 8055, maksimal di sini ke 7981 ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Nah, untuk 4 jam ke depan ini bisa naik ya, karena Stochastic RSI nya ngarah ke atas. Kalau nabrak parabolic SAR di sini nih, minimal naik juga ke sini ke 822 sekian. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR ke sini nih 834, mungkin maksimal di sini 858 ya. Kita cek untuk TF1D nya Bitcoin ya. TF1D nya ini masih ada dominan, ada kemungkinan masih turun. Maksimal turun ke sini ke 765. Tapi kalau dia kedorong oleh TF124 jam tadi, bisa langsung naik minimal ke sini ke 880. Dan kalau dia nabrak parabolic SAR, minimal naik ini bukan 880. Minimal naik ke sini ke 857, ke sini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 900, bisa ke sini. Kita cek untuk TF3D ya. TF3D ini MACD-nya koreksi ya, tapi Stochastic RSI-nya ada ada tanda-tanda untuk naik ya, karena Stochastic RSI udah melengkung ke atas. Minimal naik ke sini ke 855, maksimal di sini 954. Kalau dia nabrak parabolic SAR ya mungkin bisa new ATH ya. Kita cek untuk 1W-nya Bitcoin. Di Bitcoin ini masih domain turun ya di 1W-nya ya. Karena Stochastic RSI dan MACD turun. Kalau dia dapat support malah nggak jadi turun ini. Kalau dapat support dari TF1, 2, 4 sama 1D 3D tadi, bisa mungkin new ATH. Nah, mungkin minimal naik ke sini lah minggu ini 865. Kalau dia nggak dapat support turun. Maksimal turun di sini 700 berapa ya? 77. Itu kita cek chart 2W-nya untuk Bitcoin. Ini juga ngajak koreksi ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD biasanya mengikutin. Minimal turun ke sini ke 803 ya. Lalu ke sini maksimalnya kayaknya di sini di 715. Kita cek untuk TF1 bulannya. TF1 bulannya ini Stochastic RSI-nya juga ada arah ke bawah, ngarah ke bawah ya, ada bengkokan ke bawah. MACD teman kenceng mau naik. Ya mudah-mudahan kalau supportnya dapat dia naik, maksimalnya naik
minimalnya naik aja, nggak usah maksimal, minimal naik ke sini. Kalau minimal maksimal turun ke sini nih ke 600-an. Lalu koin selanjutnya ya, koin selanjutnya ACT ya. Kita cek ACT. ACT ini sama kayak AOA ya. Kenapa aku bilang sama kayak AOA? Karena di CMC beda harganya sama Indodax. Entah itu permainan atau kong kali kong ya, hanya mereka yang tahu ya. Ya nggak ikut campur, nggak bisa ikut campur juga, dan nggak bisa tahu. Intinya faktanya beda harganya. Kita buka untuk TF1 jamnya ya, ACT, lalu indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI. Nah ini untuk MACD ACT ya, ini bisa naik nih 1 jam ke depan, minimal naik ke sini 98. Kalau nabrak parabolic SAR di 99, maksimal di sini 101, bahkan bisa ke 102 ya, 1 jam ke depan untuk ACT. Kita cek untuk 2 jam ke depan juga bisa naik. Stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD mengikutin ya, MACD juga dari bawah birunya, minimal naik ke sini 98. Lalu kalau dinabrak parabolic SAR di 99, ke sini 102 ya, mungkin maksimal di 102 ya. Kalau dapat support lebih ke sini 104 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan ACT. 4 jam ke depan juga stochastic RSI nya ya, ada mau bengkokan ke atas. Kalau dapat support dari 1 sama 2 jam tadi ya, minimal naik ke sini nih 99. Kalau nabrak parabolic SAR di TM 4 jam di 100, minimalnya ke sini 101, 102, maksimalnya mungkin di sini nih. Kita cek untuk 1D ya, TF1D. 1D ini stochastic RSI nya nunggu support. Stochastic RSI MACD ya. Jadi berarti support 1 2 4 jam tadi kalau dapat support. Dan kalau si ACT nabrak parabolic SAR malam ini di 112, bisa ke sini nih 133 minggu ini ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, TF3D juga stochastic RSI nya ngajak ke atas ya. Mau mulai bengkok ke atas. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih, berapa ini? 113. Minimalnya di sini dia naik. Minggu-minggu ini 131, 185, maksimalnya di sini nih 219. Kita cek untuk TF1W. 1W juga nunggu support. Stochastic RSI nya dari bawah, nunggu ada bengkokan ya. Kalau support dari TF sebelumnya minimal naik bisa ke 117, lalu ke 237. Kalau nabrak parabolic SAR di sini 215, maksimalnya bisa di 332 ya. Kita cek untuk 2W nya untuk ACT. Nah ini bisa naik ya, nunggu support. Sebenarnya sama, ini nunggu support ya, cuman untuk indikatornya bisa dibaca ya. Tapi kalau resistnya di 349. Kalau di akhir bulan ini atau awal bulan depan sampai ke 349, minimalnya ke sini 500, bisa ke 500 ya untuk ACT. Kita lihat di TF1 ininya. Nah di satu ininya masih ngajak koreksi. Jadi nanti kalau udah sekali naik langsung nggak usah di hold lagi, langsung jual ya, jangan di hold. Soalnya ya itulah tadi, stochastic RSI nya ngajak ke bawah. Dan kalau di awal bulan depan sama pertengahan bulan depan, kalau nabrak parabolic SAR di sini 476, ACT maksimalnya di sini nih. Syukur-syukur bisa ke 1800 ya. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya kita cari koin selanjutnya ya. Aku juga ingat-ingat lupa yang teman-teman request, jadi mohon maaf kalau nggak kebaca semua ya chatnya ya. Yang aku ingat-ingat aja ini BTS ya. Dan kalau yang pasti nggak ketinggalan ini VDX. Karena VDX ini banyak yang nyangkut, termasuk aku juga buyback lagi di harga 500-an ya.
Semoga dapat. Lalu kita buka TF 1 jamnya untuk BTS ya. Kita buka indikatornya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini di BTS ini 1 jam ke depan, di TF 1 jam ini masih naik ya, karena MACD baru keluar, stochastic RSI juga baru menjalar ke atas, maksimalnya di sini naik di 789, minimal di sini balik lagi ke harga 773. Lalu kita lihat TF 2 jamnya ya untuk BTS. Ini juga bisa naik nih, malam ini bisa naik. Stochastic RSI nya dari bawah, MACD udah dempet banget, minimal naik ke sini 776. Kalau nabrak parabolic SAR di sini di 786, maksimal di sini nih di 800-an ya. Kita cek di TM 4 jamnya untuk BTS 4 jam ke depan. Ini stochastic RSI nya ya, bisa dilihat sendiri mau ngarah ke atas, berarti bisa naik. Minimal naik ke sini untuk malam ini 775, ke sini 792 ya, maksimal di sini 844. Mudah-mudahan sampai ke 844 ya. Kita cek di TF 1D nya BTS. Nah ini juga bisa naik ya, 1D ini bisa moon ini malam ini atau besok pagi bisa moon untuk BTS ya. Ini malah naik karena stochastic RSI nya udah dekat ya, MACD juga bukan, MACD nya udah dekat, stochastic RSI udah ngarah ke atas kenceng banget. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih 812, nah minimal naiknya di sini untuk malam ini 795. Kalau nabrak parabolic SAR di 815 bisa ke sini 845, maksimal di sini nih 897. Itu untuk BTS ya. Kita cek untuk 3D nya. 3D nya juga ngajak kok naik ya. Stochastic RSI nya bengkok ke atas. Ya bener, minimal naik ke sini 865 dalam minggu ini ya. Maksimal bisa ke sini 998. Mudah-mudahan sampai di 998 ya. Kita cek untuk 1W nya BTS. Nah tadinya ngajak koreksi ya si stochastic RSI ini, tapi nggak jadi, malah masih naik ke atas lagi ya. Minimal naik di sini langsung nabrak parabolic SAR 872. Lalu di sini 997 nabrak parabolic SAR ya. Minimal naiknya ke situ. Lalu mungkin maksimal di 1700 di TF 1W itu ya. Kita cek di TF. Nah, di TF 2W ini, 2W juga bagus. Ini kalau akhir bulan ini atau awal bulan depan, pertengahan bulan depan juga bisa sampai ke sini 1700. Minimal naiknya ke sini BTS 1900, maksimal bisa new ATH ya. Kita cek untuk 1 bulan ke depan. 1 bulan depan nunggu support dari TF sebelumnya ya. Ini juga baru mau bikin cup candle baru ya. Ini contohnya aku ilustrasikan ya. Nih ya. Jadi tuh kayak gitu ya. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya VDX ya. Koin selanjutnya VDX 575, aku beli di terakhir di 638 kalau nggak salah. Apa 628 kayak gitulah. Rupanya masih turun. Semoga nggak jebol dari 500. Kita buka chartnya ya VDX. Tadinya juga aku mau review chartnya ENJ ya, tapi ENJ lagi naik jadi aku males. Kayak Dep juga waktu itu pernah aku rekomendasiin untuk di hold ya untuk naik bulan ini, jadi aku malas untuk reviewnya. Kita buka indikatornya ya, 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini stochastic MACD nya dari bawah ya, lagi koreksi. Stochastic RSI dari bawah, kalau dapat support
Ntar dulu, maksimal turunnya ke sini nih. Ke 542 kalau mau buyback, tapi ini baru di TF 1 jam, belum berani aku ngasih buybacknya ya. Kalau malam ini dia sanggup naik ke sini ke 621, balik lagi ke sini nih. Ke 6667 mungkin maksimal di sini 705 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga baru mau koreksi ya. Tadinya naik ini MACD, cuman gagal, ini kurang support ya. Malah dia malah koreksi maksimalnya. Nah, di 498. Kalau mau buyback VDX di 498 sampai 548. Mudah-mudahan itu kejemput ya. Kita cek di TM 4 jam. TM 4 jam juga nunggu support. Ini kayak gini nih ilustrasinya sebenarnya untuk PDX ya. Jadi set. Nah, kayak gini lah. Tapi ini di sini ini 548 kalau mau buybacknya ya. 4 berapa tadi? 418 apa 458 lupa aku. Itu untuk VDX ya. Kalau mau buybacknya. Kita cek untuk TF1D. Nah, TF1D ya. Static RS-nya ngarah ke bawah, tapi kalau dapat support dari sebelum-sebelumnya bisa naik. Minimal naik ya insya Allah sini nih. Ke 1000, maksimal mungkin 1400 ya untuk TF1D. Kita cek untuk 3D. 3D juga nunggu support ya, minimal naik ke 1200 nih, 1300, bahkan bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai ya untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan ini nih. Ini yang buat bisa naik tinggi tuh. Ntar aku refresh aja ini. Di TF1W tadi nggak salah ya. TF1W Bollinger Band. Aduh, sinyal jaringan, mohon maaf ya, jaringan aku nggak tahu, nggak karuan. Jadi ya ala kadarnya lah. Aku juga udah bingung sama IndiHome ini. Nah, ini bisa ya. Kita lihat TF1W indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini nih yang aku yakin nih bisa moon tuh di sini di TF1W nih. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ilustrasinya gini. Bentar aku geserin dulu ini. Nah, ini kan udah ada bentuk cup candle nih. Set. Nah, ya kalau mau bikin cup candle baru harus gini. Nih. Kan kayak gitu logikanya ya. Ini lagi bentuk cup candle dan stochastic RSI ini nih yang kulingkarin udah ngarah ke atas, MACD yang ini udah deket banget. Nah, kalau sedia nabrak parabolic SAR dalam minggu-minggu ini, nabrak parabolic SAR di sini nih ya, di 5000 ya, ini maksimalnya mungkin ke sini nih. Kalau udah nabrak 5000 di 12.000 titik aman. Jadi mudah-mudahan bisa naik ya dalam waktu dekat. Dan ini di TF2W nggak bisa dibacakan indikatornya, jadi mohon maaf. Lalu koin terakhir ya, ini koin terakhir ETC ya. Ini juga requestan teman-teman. ETC. Kita buka advance chartnya. Untuk ETC ya, Ethereum Classic. Dan untuk Shiba Inu udah aku infokan ya, dia naik harus dalam kemarin kalau nggak salah di videonya. Moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI.
Nah, di TF 1 jam ini ETC bisa naik ya. Stochastic RSI-nya udah dari bawah, udah ngarah ke atas. MACD ngikutin, minimal naik malam ini ke sini ke 694, lalu ke sini 699 dan ke sini langsung nabrak parabolik SAR ya. Ke 700 sebenarnya 705, maksimal bisa ke sini. Untuk TF 1 jam itu ETC ya. Untuk TF 2 jam kalau dapat support dari TF 1 jam minimal naik ke sini ke 698. Tapi kalau nggak ada support maksimalnya di sini turunnya 681. Lebih 677 di situ kalau dalamnya. Kalau dia nabrak parabolik SAR malam ini 700, maksimalnya bisa ke sini 740, minimal ke sini 716. Kita cek untuk TF 4 jamnya ya. TF 4 jamnya benar ini nunggu support dari TF 1 jam sama 2 jam ya. Stochastic RSI mulai ada bengkokan ke atas, minimal naik ke sini untuk 2-3 hari ke depan ya. Nabrak parabolik SAR langsung di 710, maksimal bisa ke sini, lalu bisa ke sini nih di 758. Kita cek untuk TF 1D nya ETC. Di TF 1D nya ETC malah ngajak koreksi, berarti dia naik dikit udah itu langsung koreksi ya. Koreksi minimal ke sini ke 678, maksimal ke sini ke 629 untuk ETC. Lalu kita cek untuk 3D. Nah, di TF 3D ini lagi koreksi ya, tapi stochastic RSI-nya mulai mau ngarah ke atas. Mudah-mudahan dapat support ya, minimal naik ke sini dalam 2 minggu ke depan. 842 kalau dia nabrak ke sini, nabrak parabolik SAR 958, maksimalnya bisa di sini 1.200.000. Kita cek untuk 1W. TF 1W nya ETC ya. TF 1 nya W ETC malah juga ngajak koreksi, ini domain untuk koreksi ya. Berarti dia akan koreksi dulu baru bisa naik. Minimal dia koreksi ke sini ke 645, bisa ke 447, kalau mau amannya di 315 ya kalau mau buyback. Nah, kita lihat di TF 2W, di 2W juga mau koreksi, minimal koreksi di sini kalau mau buyback di harga ini nih 573 sampai ke sini ke 324 ya untuk buyback ETC. Ini juga ngajak koreksi, kayaknya berat untuk naik tinggi ya. Jadi kalau untuk di hold janganlah ini. ETC nggak aku rekomendasiin ya. Udah skip lah intinya. Nah, ini koin terakhir aku juga baru ingat nih, teman-teman kemarin ada yang request Doge. Doge ini ya Doge. Ada yang nyangkut di 4.000 kalau nggak salah. Aku lihat di kolom komentar, kita baca ya. Apakah bisa naik tinggi lagi? Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Doge ya. Aduh, jaringannya mulai balik lagi. Nah, bisa. Kita buka indikatornya untuk 1 jam ke depan Doge. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Untuk TF 1 jam ini masih kuat untuk koreksi ya. Mungkin bisa balik ke sini nih 311, jadi jangan dulu dibeli untuk Doge ya, masih bisa turun. Nah, di TF 2 jam juga masih akan turun ya. Bisa ke sini di 300, masih 3110 ya. Di TF 4 jam juga masih ngajak turun ya. Kalau nggak dapat support udah kelihatan banget stochastic RSI ke bawah. MACD baru udah dempet, tinggal nunggu koreksi habis-habisan ini. Nah, di TF 1D ini masih ada peluang untuk naik, cuman nunggu selesai koreksi. Kalau mau buyback si Doge ini dari sini nih. Di sini 2700 sampai 3100 ya. Kalau mau buyback Doge.
tapi kita lihat di TF3D apa masih koreksi juga. Ya benar, kalau mau di itu mau buyback di 2000 berapa tadi di sini ya, dari 2200 sampai ke 2600 kalau mau buyback doge ya, baru bisa naik. Kita cek di TF1W. TF1W juga domain ngajak turun ya. Ini malah gawat banget ini kalau dia nabrak parabolik SAR di sini di 2500. Malah bisa ke sini untuk doge 1200. Kita cek untuk 2W. 2W juga ngajak koreksi karena stochastic RSI ngarah ke bawah. Jadi ini nggak aku rekomendasikan banget untuk di hold ya. Tapi kalau yang nyangkut hold aja, jangan di CL, nyesel nanti. Bukan nyesel karena apa? Habis modal kalian. Ya udah, kita cukupin saja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.